Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para pemirsa sekalian dimana saja Anda berada, kembali kita bertemu pada sesi pembahasan masalah zakat. Kali ini Al-Faqir akan membahas sedikit tentang masalah zakat yang dihasilkan dari suatu kerjasama. Karena sebelumnya kita masih membahas masalah pertanian, maka akad kerjasama yang akan kita bahas dalam sesi ini adalah masih berkisar tentang masalah pertanian. Para pemirsa dimana saja Anda berada, ada sebuah pertanyaan yang masuk ke dalam email Al-Faqir. Dalam hal ini adalah pertanyaan itu berkaitan dengan masalah zakat yang dilakukan antara kerjasama pertanian antara pemilik lahan dengan seorang petani penggarap. Bagaimana tata cara mengeluarkan zakat tersebut? Suatu misal dari hasil kerjasama pertanian tersebut menghasilkan 10 kuintal atau 1 ton beras. Nah, bagaimana tata cara untuk mengeluarkan zakat tersebut? Apakah zakat itu dibagi berdua, ditanggung berdua, ataukah zakat itu ditanggung oleh masing-masing antara petani penggarap atau ditanggung oleh sendirian oleh pemilik lahan? Para pemirsa sekalian dimana saja Anda berada, suatu kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap itu biasanya dikenal dengan istilah kerjasama musaqah, siraman, atau juga kadangkala kerjasama itu masuk dalam tataran mukhabarah atau dalam tataran muzaraah. Yang umum berlaku di kita itu biasanya adalah muzaraah. Nah, kalau muzaraah biasanya sistemnya sistem pakai tumpang sari. Nah, kita sementara untuk berkonsentrasi pada akad yang model sawah, model sawah antara petani penggarap sama pemilik lahan bersama-sama mengerjakan satu hal. Pemilik lahan hanya berupa modal dan lahan dan sekaligus benih, terus kemudian petani penggarap itu yang mengerjakan, yang merawat sehingga kemudian hasil panen. Nah, pada saat hasil panennya itu 10%, maka tata cara pembagian zakat itu ditentukan atau diambil sebelum hasil panenan itu dibagi. Jadi sebelum hasil panenan dibagi. Nah, kalau sebelum hasil panenan dibagi, terus kalau misalkan lahannya itu merupakan lahan irigasi berbayar, maka zakatnya adalah 5%. Jadi kalau misalkan 1 ton berarti 50 kilo yang dikeluarkan. Sementara untuk yang 95 kilo dibagi antara petani penggarap dan pemilik lahan. Terus kemudian kalau misalkan lahannya itu berupa lahan pada hujan, maka tata caranya 10% itu diambil dulu dari hasil pertanian, jadi sekitar 1 kuintal. Terus kemudian sisanya yang sebesar 90% atau yang sebesar 9 kuintal itu yang dibagi berdua. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau misalkan salah satu dari petani yang bekerja sama tersebut salah satunya menolak untuk mengeluarkan zakat. Maka dalam kondisi yang semacam demikian, tata caranya adalah masing-masing pihak itu mengeluarkan bagian zakatnya sendiri, tapi tetap dengan mengacu hasil akhir dari hasil yang dicapai secara bersama-sama. Misalkan dari 1 ton, terus kemudian bagian dari petani penggarap mendapatkan sekitar 30%, berarti sekitar 3 kuintal. Nah, 3 kuintal ini kemudian dikeluarkan zakatnya sebesar menurut
lahan irigasinya. Kalau misalkan lahan irigasi berbayar berarti 5% dari 3 kuintal, itu berarti sekitar 30 kilo, nah, atau kurang lebihnya segitu ya, tinggal mengalihkan saja. Itu kalau misalkan 5% ya, nanti bisa dihitung sendiri. Jadi 5% dari 3 kuintal. Terus kalau misalkan lahan irigasinya itu lahan irigasi non berbayar, maka 10% dari 3 kuintal itu dikeluarkan sendiri oleh petani penggarapnya, dikeluarkan sendiri. Terus bagaimana dengan zakatnya pihak yang menolak? Pihak yang menolak nanti tanggung jawabnya adalah tanggung jawab di akhirat. Yang penting adalah kita mengurusi untuk tanggung jawab kita sendiri. Itu salah satu tata cara untuk mengeluarkan zakat, dan sering terjadi, dan problema ini memang sering terjadi di masyarakat kita. Semoga keterangan singkat ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.